dengan NIM 24011520110006. Nah, di sini saya akan melakukan pembuatan video untuk memenuhi tugas keyaksian, yaitu presentasi mengenai pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan negara dengan kondisi saat ini. Kepada teman-teman, jangan lupa ikuti video saya ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat, serta bagaimana sih relevansi pemikirannya dengan kondisi bangsa dan umat Indonesia pada masa sekarang. Muhammad Natsir merupakan salah satu tokoh besar dalam sejarah Indonesia. Beliau dikenal sebagai ulama, intelektual, serta pendidik sekaligus negarawan. Nah, Muhammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Sumatera Barat pada tahun 1908. Sejak muda beliau telah menunjukkan perhatian besar terhadap pendidikan, dakwah, serta perjuangan bangsa. Perpaduan antara pemikiran keislaman dan nasionalisme menjadi Natsir sebagai tokoh yang unik dan visioner. Salah satu peran penting Muhammad Natsir dalam sejarah bangsa Indonesia adalah beliau ketika menggagaskan mosi integral Natsir pada tahun 1950. Melalui mosi ini, Natsir berhasil mengembalikan bentuk negara Indonesia dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Natsir tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga nyata dalam menjaga keutuhan bangsa. Nah, dalam pemikirannya, Muhammad Natsir meyakini bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moralnya. Menurut beliau, Islam bukan hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga memberikan pedoman dalam kehidupan nasional, politik, ekonomi, dan sosial kebudayaan. Namun, Natsir tidak memaksa bentuk negara agama secara formal. Ia menekankan bahwa yang terpenting adalah substansi nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kemanusiaan dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Muhammad Natsir juga menegaskan bahwa Islam dan nasionalisme tidak bertentangan. Cinta tanah air merupakan bagian dari tanggung jawab umat beragama. Oleh karena itu, umat Islam harus berperan aktif dalam membangun bangsa, menjaga persatuan, dan menciptakan keadilan sosial. Pemikiran ini menjadi landasan penting dalam membantu dan membangun kehidupan berbangsa yang harmonis di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Nah, selain itu, pemikiran Muhammad Natsir sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi umat dan bangsa. Menurut beliau, pendidikan adalah kunci utama dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Natsir mengkritik sistem pendidikan yang hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual tanpa memperhatikan pembentukan moral dan spiritual. Dalam pandangan Natsir, pendidikan harus mampu melahirkan manusia yang memiliki kesadaran sosial, rasa tanggung jawab terhadap masyarakat, serta kepedulian terhadap nasib bangsa. Oleh karena itu, ia mendorong integrasi antara ilmu pengetahuan umum dan nilai-nilai keislaman. Pendidikan tidak hanya mencetak individu yang jelas, tetapi juga pribadi yang beretika dan berintegritas. Nah, pemikiran lain yang sangat menonjol dari Muhammad Natsir adalah tentang persatuan umat dan bangsa. Beliau sangat menentang segala bentuk perpecahan, baik itu disebabkan oleh perbedaan suku, agama, golongan, maupun kepentingan politik. Menurut Natsir, perbedaan adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun, perbedaan harus dapat dikelola dengan sikap saling menghormati dan toleransi. Nah, Natsir juga menekankan pentingnya dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Ia percaya bahwa konflik dan perpecahan hanya akan melemahkan umat dan agama, serta bangsa. Oleh karena itu, persatuan harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika kita melihat kondisi bangsa dan umat Indonesia saat ini, pemikiran Muhammad Natsir masih sangat relevan. Saat ini,
bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti krisis moral, menurunnya kepercayaan terhadap pemimpin, meningkatnya konflik sosial, serta polarisasi politik yang tajam. Dalam situasi seperti ini, nilai-nilai moral dan etika yang diperjuangkan oleh Muhammad Natsir menjadi sangat penting untuk kehidupan di masyarakat. Nah, relevansi pemikiran Natsir juga terlihat dalam dunia pendidikan. Di era globalisasi dan digitalisasi, generasi muda diharapkan dapat mampu memilih informasi yang sangat cerdas, dan hal ini akan membawa dampak positif tetapi juga tantangan serius seperti degradasi moral dan krisis identitas. Pemikiran Natsir tentang pentingnya pendidikan karakter dan spiritual sangat relevan untuk membentangi generasi muda dari pengaruh negatif globalisasi. Nah, selain itu, semangat persatuan yang diajarkan oleh Muhammad Natsir sangat dibutuhkan dalam kondisi bangsa saat ini. Perbedaan pandangan politik dan ideologi seringkali muncul dan memicu konflik dan perpecahan di tengah masyarakat. Padahal, sebagaimana yang diajarkan oleh Natsir, perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Dalam konteks umat Islam, pemikiran Muhammad Natsir mendorong agar umat tidak bersikap pasif terhadap persoalan bangsa. Umat Islam harus menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agama maupun suku. Nah, untuk memperdalam pemahaman kita, penting juga melihat latar belakang pemikiran Muhammad Natsir yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik pada masa perjuangan awal kemerdekaan Indonesia. Natsir hidup pada masa transisi bangsa dari penjajahan menuju negara kemerdekaan atau merdeka, di mana bangsa Indonesia masih mencari bentuk identitas dan sistem kenegaraannya. Nah, dalam konteks ini, Muhammad Natsir memandang bahwa Islam dapat menjadi sumber nilai dan etika dalam kehidupan bernegara tanpa harus meniadakan keberagaman. Ia menolak anggapan bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi. Menurut Natsir, prinsip musyawarah dalam Islam sejalan dengan nilai demokrasi karena keduanya menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, pemikiran politik Muhammad Natsir juga sangat menekankan kepemimpinan yang bermoral. Ia berpendapat bahwa kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan amanah. Seorang pemimpin harus memiliki integritas, kejujuran, dan tanggung jawab kepada rakyat. Pemimpin yang kehilangan moral, menurut Natsir, akan membawa bangsa pada ketidakadilan dan penderitaan sosial. Dalam konteks umat Islam, Muhammad Natsir menegaskan pentingnya peran dakwah yang bijaksana dan inklusif. Dakwah tidak boleh dilakukan dengan paksaan, kekerasan, ataupun sikap eksklusif. Dakwah harus menjadi sarana untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan perdamaian sehingga Islam benar-benar hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, selain itu, Natsir juga sangat kritis terhadap sikap umat yang hanya berfokus pada ritual keagamaan, namun mengabaikan tanggung jawab sosial. Menurutnya, keberagaman yang sejati harus tercermin dalam kepedulian terhadap kemiskinan, ketidakadilan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, iman harus melahirkan tindakan nyata dalam kehidupan sosial. Nah, jika kita hubungkan dengan kondisi bangsa saat ini, pemikiran Muhammad Natsir memberikan refleksi penting. Kita wajib masih menghadapi berbagai persoalan seperti ketimpangan sosial, korupsi, lemahnya etika publik, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Nah, dalam situasi ini, gagasan Natsir tentang kepemimpinan yang berakhlak dan bertanggung jawab menjadi sangat relevan. Di era media sosial, masyarakat juga dihadapkan dengan tantangan hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi opini.
Pemikiran Natsir tentang pentingnya dialog, adab, dan perbedaan serta persatuan umat dan bangsa menjadi solusi yang sangat kontekstual. Perbedaan pendapat seharusnya disikapi dengan ilmu dan kebijaksanaan, bukan dengan emosi dan permusuhan. Relevansi pemikiran Muhammad Natsir juga terlihat dalam upaya menjaga harmoni antar umat beragama. Natsir menegaskan bahwa umat Islam menjadi teladan dalam toleransi dan keadilan sosial. Toleransi bukan berarti mengorbankan keyakinan, tetapi menghormati hak orang lain untuk hidup dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Dalam dunia pendidikan saat ini, pemikiran Natsir mengingatkan kita akan bahaya pendidikan yang kehilangan nilai. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan pembinaan akhlak. Tanpa nilai moral dan spiritual, pendidikan justru dapat melahirkan generasi yang cerdas tetapi kehilangan empati dan tanggung jawab sosial. Sebagai generasi muda, kita dapat mengambil pelajaran dari Muhammad Natsir bahwa perjuangan tidak selalu dilakukan dengan senjata, tetapi juga dengan pemikiran, pendidikan, dan keteladanan. Dengan kontribusi nyata bagi bangsa dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti bersikap jujur, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, dan aktif dalam kegiatan sosial. Nah, dengan demikian, pemikiran Muhammad Natsir bukan sekedar warisan sejarah, tetapi sebagai pedoman nilai yang dapat diaktualisasikan. Bangsa Indonesia membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual, sebagaimana yang ia cita-citakan oleh seorang Muhammad Natsir. Nah, untuk semakin memahami kedalaman pemikiran Muhammad Natsir, kita juga perlu menyoroti pandangan tentang hubungan antar umat Islam dan negara. Natsir berpandangan bahwa umat Islam tidak boleh tersaring dari urusan kenegaraan, terasing dari urusan kenegaraan. Partisipasi politik menurutnya merupakan bagian dari tanggung jawab moral umat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Namun, Natsir menolak politik yang bersifat oportunistik dan pragmatis semata. Politik harus dilandasi oleh nilai etika dan moral, bukan sekedar perebutan kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa jika politik dilepaskan dari nilai moral, maka akan muncul adalah penindasan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Pandangan ini sangat relevan dengan kondisi politik saat ini, di mana masyarakat sering menyaksikan praktik politik yang jauh dari nilai keadilan dan kejujuran. Selain itu, Muhammad Natsir juga menaruh perhatian besar dalam kemandirian umat. Ia mendorong umat Islam agar tidak bergantung sepenuhnya pada kekuatan asing, baik dalam bidang ekonomi, pemikiran maupun budaya. Menurut Natsir, umat yang mandiri adalah umat yang mampu berdiri atas nilai dan potensi dirinya sendiri tanpa kehilangan identitas. Dalam konteks bangsa Indonesia saat ini, gagasan kemandirian ini relevan dengan tantangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi. Bangsa Indonesia dihadapkan pada arus budaya dan kepentingan global yang sangat mengikis jati diri bangsa. Oleh karena itu, pemikiran Natsir mengingatkan pentingnya menjaga identitas nasional dan nilai keagamaan tanpa menutup diri dari kemajuan dunia. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa pemikiran Muhammad Natsir memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa dan umat Indonesia. Gagasan beliau tentang integrasi nilai agama dan kehidupan berbangsa, pentingnya pendidikan, serta urgensi persatuan masih sangat relevan hingga saat ini. Pemikiran tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa di era modern. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.